Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, kita berjumpa kembali. Alhamdulillah, pada kuliah kali ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan di AIK 5, yakni pembagian warisan. Di dalam pembagian warisan sekalian ada ketentuan pembagian. Ada yang mendapatkan 1/2 bagian. Siapa itu yang mendapatkan 1/2 bagian? Yaitu anak tunggal perempuan, ya. Jadi jika ada seorang bapak ibu memiliki hanya satu anak tunggal, yaitu perempuan, maka dia mendapatkan 1/2 bagian dari harta warisan orang tuanya. Yang kedua yang mendapatkan 1/2 adalah anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan. Yang ketiga adalah saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja, apabila saudara seibu sebapak tidak ada dan dia hanya seorang saja. Kemudian selanjutnya yang bisa mendapatkan 1/2 bagian dari harta warisan adalah suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada yang mendapatkan 1/4 bagian. Siapa mereka yang mendapatkan 1/4 bagian itu dari harta warisan? Yaitu suami. Apabila istrinya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, istri, baik hanya satu ataupun berbilang, jika suaminya tidak meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak pula anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, maka apabila istri itu berbilang, 1/4 itu dibagi rata antara mereka. Kemudian ada yang mendapatkan 2/3. Siapa mereka? Yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan lebih dari satu, sedangkan anak laki-laki tidak. Kemudian saudara perempuan yang seibu sebapak, apabila lebih dari 1, 2 atau lebih, Nah, kemudian selanjutnya keterangan ini selanjutnya adalah saudara perempuan sebapak yang sebapak, 2 orang atau lebih. Nah, keterangannya ini Anda bisa lihat di surah An-Nisa ayat 176, yang disebut, karena yang dimaksud dengan saudara dalam ayat tersebut adalah saudara seibu sebapak atau saudara sebapak saja apabila saudara seibu sebapak tidak ada. Kemudian ada yang mendapatkan 1/3 bagian. Siapa itu? Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, baik anak dari anak laki-laki dan tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu sebapak ataupun sebapak saja, atau seibu saja. Ini bisa dilihat keterangannya di surah An-Nisa ayat 11. Selanjutnya yang mendapatkan 1/3 adalah 2 orang saudara atau lebih dari saudara, baik laki-laki maupun
perempuannya. Nah, ini kita bisa lihat di surah An-Nisa ayat 12. Kemudian ya selanjutnya yang mendapatkan sepertiga ibu ya, apabila ia beserta anak ya, beserta dua anak dari anak laki-laki atau beserta dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu sebapak, sebapak saja atau seibu saja. Ini bisa lihat di surah An-Nisa ayat 11 ya. Kemudian yang mendapatkan sepertiga adalah bapak si mayat ya, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki, maka bapaknya itu hanya mendapatkan sepertiga. Selanjutnya nenek juga itu mendapatkan sepertiga ya. Jadi ibu atau ibu dari bapak. Kalau ibu tidak ada, hal ini beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id, sesungguhnya Nabi telah menetapkan bagian nenek 1/6 ya dari harta. Nah, ini ya yang mendapatkan 1/6, ibu, bapak si mayat, dan nenek. Selanjutnya yang mendapatkan 1/6 adalah kakek, yaitu bapak dari bapak, apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki sedangkan bapak tidak ada. Ini keterangan ijma ulama ya. Untuk seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan ya, itu juga mendapatkan 1/6. Kemudian saudara perempuan yang sebapak saja ya, baik sendiri ataupun lebih ya, apabila beserta saudara perempuan yang seibu sebapak saja. Adapun apabila saudara seibu sebapak lebih dari 1, 2 atau lebih, maka saudara sebapak tidak mendapatkan pusaka. Ini ada alasan ijma para ulama kita. Kemudian ada yang mendapatkan 1/8 ya. Siapa mereka itu yang mendapatkan 1/8? Istri ya, baik 1 atau lebih, yang mendapatkan pusaka dari suaminya itu 1/8 dari harta suami yang meninggal dunia ya. Apabila dia meninggalkan anak ya, baik anak laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau anak perempuan. Ini keterangannya bisa Anda lihat di surah An-Nisa ayat 12. Kemudian kita bisa lihat bagaimana contoh perhitungannya. Misalnya ahli waris ya, hanya terdiri atas ibu, istri ya. Maka ibu sesuai ketentuan, ibu mendapat 1/3, istri mendapat 1/4. Nah, kita lihat ya bagaimana kelipatan persekutuan antara 3 dan 4 itu kan 12. Jadi cara melakukan pembagiannya untuk memberikan kepada mereka itu warisan adalah, pertama ya 1 dikali 4/12 ya. Itu kan nilainya sama dengan 4/12 untuk ibu. Kemudian 1 dikali 3/12 untuk istri. Nah, sisanya itu berarti sisa itu 1 dikurang 4/12 ditambah 3/12 itu kan 5/12. Nah, sisa ini harus diberikan kepada yang berhak ya dengan jalan lain. Jadi tinggal kita isikan ya. Jadi misalnya 10 juta berarti 4/12 dari 10 juta itu adalah bagian dari ibu, sedangkan 3/12 itu bagian dari istrinya. Nah, inilah Anda sekalian salah satu contoh perhitungan ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya, misalnya ahli waris terdiri atas ibu, 2 orang saudara laki-laki seibu, maka ibu mendapatkan 1/6, sedangkan 2 orang saudaranya 2 orang saudara mendapat 1/3.
Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 6 ini yang menjadi penyebut ya adalah 6. Jadi pembagian keduanya itu 1 dikali 1/6, itulah bagian dari ibu. Kemudian 1 dikali 2/6, 2/6 untuk saudara si ibu. Nah, tinggal dikalikan berapa banyak harta, ya, berapa nilainya, dikali 1/6, itulah ibu. Kemudian dikali 2/6, ya, itulah untuk saudara si ibu. Nah, selanjutnya, misalnya ahli waris terdiri dari ibu, istri, dan anak laki-laki, maka ibu mendapat 1/6, ya, istri 1/8, dan anak laki-laki mengambil semua sisa. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 itu adalah 24, ya. Ya, jadi cara melakukan pembagian, ya, 1 dikali 4/24 sama dengan 4/24 untuk ibu. Jadi berapa nilai harta? Katakanlah 10 juta, jadi kali saja dengan 4/24, ya, itulah bagian dari ibu. Kemudian 1 dikali 3/24 itu sama dengan 3/24 untuk istri. Jadi kalau 10 juta uangnya, ya, kali saja 3 kali 3/24, itulah untuk istrinya. Nah, sisanya, ya, 1 dikurang 4/20, ya, per 24 ditambah 3/4, itu kan nilainya 17/24. Inilah sisa untuk anak laki-laki. Jadi tinggal dikali 17/24 dikali 10 juta misalnya. Itulah bagian dari anak laki-laki. Saya kira Anda sekalian, ya, cukup apa yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk kita semua, ya, dan menjadi perbendaharaan di dalam perhitungan tentang harta warisan. Cukup dulu, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada waktu yang lain. Jangan lupa Anda sekalian, ya, di upload catatannya pada halaman tugasnya, ya, di Classroom, supaya insyaallah, ya, bisa dijadikan sebagai bukti bahwa Anda ikut pada perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.